Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai relasi makna dalam mata kuliah semantik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu dosen mata kuliah semantik, yakni Dr. Eva Eridia SPD MPD dalam program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Kampus SDKIP PGRI Jombang. Selanjutnya perkenalkan, saya Ahmad Muizuddin Al-Hakimi, NIM 196016 dalam program studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2019B. Nah, saya akan menjelaskan jenis yang pertama, yaitu sinonim. Teman-teman sudah mengenal apa itu sinonim karena sudah dijelaskan di SMP, SMA, bahkan sudah di SD. Persamaan kata, benar sekali. Nah, ada beberapa faktor yang disebut kata itu sebagai sinonim. Yang pertama faktor waktu, hulu balang dan komandan contohnya. Hulu balang ini digunakan pada zaman dahulu, kan tetapi komandan lebih familiar atau lebih sering kita dengar. Kemudian faktor yang kedua, faktor tempat. Contohnya saya, beta, aku, gue. Nah, dari kata-kata itu memiliki makna yang sama, akan tetapi tempat-tempat terkhusus yang hanya menggunakan kata tersebut. Contohnya, saya ini sifatnya universal ya, akan tetapi beta, gue, aku hanya tempat-tempat tertentu. Kemudian faktor yang ketiga, keformalan. Nah, faktor keformalan contohnya uang dan duit. Nah, terlihat dari kata uang itu sering digunakan dalam komunikasi yang sifatnya formal. Mungkin rapat, ketika di sekolah dengan berbicara dengan guru. Nah, duit ini tidak formal, karena memiliki makna yang sama, yaitu alat untuk membeli sesuatu. Seperti itu. Nah, faktor selanjutnya yang keempat, yaitu faktor sosial. Saya dan aku. Nah, bagaimana saya ketika kita berkomunikasi dengan seorang pejabat, dengan orang-orang pemangku jabatan yang notabene memerlukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka saya menggunakan kata saya. Nah, aku ini kita komunikasi dengan teman-teman yang sebaya, teman akrab kita, mungkin kita lebih akrab, lebih enak menggunakan kata aku. Ini di Pulau Jawa seperti itu. Kalau misal di Jakarta mungkin gue seperti itu. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor bidang kegiatan. Contohnya matahari dan surya. Nah, dilihat kita sedang melakukan apa. Misal kita sedang kepanasan, mungkin kita menyebutnya sinar matahari begitu terik. Nah, bukan sinar surya begitu terik kan. Sedikit asing di telinga kita ketika menyebutnya sinar surya begitu terik mengenai kulit kita. Nah, selanjutnya faktor nuansa makna yang keenam. Nah, faktor nuansa makna terdiri dari melihat, melirik, dan menonton. Sama-sama memiliki makna. Sama-sama mata yang bekerja, yaitu melihat, melirik, dan menonton. Tapi kata yang apa yang pas untuk kita gunakan? Misal, masa kita pas melirik TV kan gak enak. Berarti yang cocok itu apa? Menonton TV, seperti itu. Menonton cewek, lihat, gak enak didengar. Melirik cewek, berarti enak dilihat, seperti itu. Antonim adalah perlawanan kata. Nah, macam-macam antonim. Yang pertama yaitu antonim kembar, yang melibatkan pertentangan antara dua kata, contohnya hidup dan mati. Antonim yang kedua yaitu antonim majemuk, yang melibatkan pertentangan antara banyak kata, contohnya sepatu itu tidak hijau. Kalimat itu memiliki makna, sepatu itu putih, sepatu itu merah, sepatu itu coklat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu gradual, di mana pertentangan dua kata dengan melibatkan beberapa tingkatan. Contoh, rumah itu sederhana. Nah, kalimat itu bisa bermakna tidak mewah dan sangat sederhana. Kemudian antonim yang keempat yaitu hierarkis, memiliki pengertian yaitu pertentangan antara kata-kata yang maknanya berada dalam posisi bertingkat. Contohnya Januari, Februari, Maret, atau contoh lain yaitu 1, 2, 3. Nah, antonim yang kelima yaitu relasional, di mana pertentangan antara dua buah kata yang kehadirannya saling berhubungan. Contohnya
adik kakak, kemudian suami istri, ibu bapak. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu polisime. Memiliki arti yaitu merupakan bentuk bahasa, baik itu kata, frasa, dan lain sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Nah, makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata, atau singkatnya yaitu kegandaan makna dalam kata. Ini merupakan pengertian dari polisime. Nah, contohnya dari kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencaharian, tentunya memiliki beberapa makna. Ketika mata rantai, contohnya yaitu kita mencuci tangan memutus mata rantai COVID yang menular. Nah, mata rantai ini memiliki arti yaitu peristiwa. Atau mata kaki. Mata kaki sendiri juga memiliki pengertian lain, yaitu anggota tubuh di bagian kaki. Nah, mata pencaharian yaitu mengenai pekerjaan. Setelah mendengar penjelasan tentang polisime atau kegandaan makna dalam satu kata, selanjutnya yang keempat yaitu ketercakupan makna. Nah, ini terdiri dari hiponim dan hipermin. Nah, hiponim sendiri yaitu suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti yang khusus terkandung dalam kelompok, jenis, atau suatu tertentu. Singkatnya, hiponim yaitu kata khusus. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Ikan pari, ikan hiu, ikan paus, ikan salmon, ikan tuna, ikan lele, dan lain sebagainya. Kemudian hipernim adalah kata umum dan disebut juga sebagai superordinat kata umum. Contohnya yaitu ikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hiponim ini merupakan kata khususnya. Kemudian hipernim yaitu kata umumnya. Nah, untuk jenis yang kelima yakni kelainan makna, di mana terdapat 3 elemen. Yang pertama, homonim adalah merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Contoh hak, di mana terdapat 3 pengertian. Yang pertama yaitu bagian dari sesuatu, yang kedua sesuatu yang benar, dan yang ketiga milik atau kepunyaan. Contoh lain bulan. Memiliki pengertian penyebutan periode dalam kalender. Kemudian yang kedua yakni satelit alam yang mengorbit pada bumi. Elemen yang kedua yaitu homofon adalah kata yang sama pengucapannya dengan kata lain tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contohnya rock pakaian dan rock aliran musik. Sementara elemen yang terakhir yakni homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contoh serang yaitu memiliki arti mendatangi untuk melawan, tetapi Serang adalah nama kota. Nah, yang keenam yaitu jenis kelebihan makna atau redundansi. Menurut Abdul Khair, memiliki pengertian yaitu berlebih-lebih, hanya penggunaan unsur segmental dalam satu bentuk ujaran. Contoh sebagai kalimat, Pak Petrus menggunakan kemeja-kemeja berwarna putih agar terlihat bersih. Nah, kata berwarna ini yang mengandung berlebihan. Apabila dihilangkan juga tidak menghilangkan maknanya. Bisa dilafalkan, Pak Petrus mengenakan kemeja-kemeja putih agar terlihat bersih. Tentunya tidak ada perubahan makna yang sangat signifikan seperti itu. Nah, jenis yang ketujuh yang terakhir yaitu ambiguitas atau kegandaan makna dalam frasa atau kalimat. Untuk memiliki pengertian lain, lebih singkatnya yaitu suatu kata yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu.
Nah, di dalam ambiguitas terdapat 3 elemen. Yang pertama, ambiguitas fonetik, di mana suatu keambiguan yang terjadi akibat dari kesamaan bunyi yang diucapkan dan biasanya banyak terjadi ketika berdialog atau percakapan sehari-hari kita. Contohnya, dia datang memberitahu. Nah, ini kan memiliki 2 makna. Makna yang pertama, apakah dia datang membawa tahu yang berasal dari kedelai atau dia datang memberi informasi. Kemudian ambiguitas yang kedua yaitu gramatikal. Terjadi karena proses pembentukan suatu tata bahasa, baik pembentukan kata, frasa maupun kalimat. Nah, kata-kata frasa yang memiliki keambiguitas jenis ini akan hilang jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat. Contohnya orang tua. Nah, ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama, orang tua itu ibu bapak, atau orang tua adalah orang yang sudah tua atau terlampau sangat tua. Seperti itu. Nah, ambiguitas yang ketiga yaitu leksikal, di mana kata atau kalimat yang ambigu jenis ini biasanya terjadi karena kata atau kalimat itu sendiri. Contoh, lari. Nah, ini kan memiliki 2 makna juga. Mengejar atau menghindari sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan menambah pengetahuan apa yang sudah saya sampaikan. Singkat kata, jangan berhenti berproses walaupun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Sekian dari saya, Ahmad Muhyiddin Al-Hakimi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.